Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tentang pasar modal. Baiklah, sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Langsung saja kita lihat apa itu pasar modal. Pasar modal adalah suatu kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum, serta lembaga perusahaan maupun profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Atau dengan kata lain, pasar modal itu adalah sebuah pasar yang memiliki kegiatan terorganisir dengan jenis perdagangan surat-surat berharga atau tempat jual beli instrumen jangka panjang. Itu pengertian pasar modal. Selanjutnya kita lihat fungsi pasar modal. Yang pertama adalah untuk menambah modal usaha. Jadi bagi kalian yang membutuhkan uang, kalian bisa menjual surat-surat berharga lewat pasar modal, baik berupa saham ataupun obligasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan yang keenam, fungsi pasar modal adalah sebagai indikator perekonomian suatu negara. Itulah beberapa fungsi dari pasar modal. Selanjutnya kita lihat peranan pasar modal. Peranan pasar modal yang pertama adalah memiliki atau sebagai lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua, sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga atau saham yang memang legal dan terbuka untuk siapa saja. Yang ketiga, menyediakan kesempatan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bisnis. Sebagai ganjarannya nanti berpeluang untuk memperoleh keuntungan. Peran yang keempat yaitu para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal tambahan sebagai upaya untuk ekspansi atau memperluas bisnis sedang dijalankan tersebut. Yang kelima yaitu saat akan menjual surat berharga yang dimiliki, para pemegang saham atau pemilik surat berharga akan memperoleh likuiditas. Itu beberapa peran pasar modal. Selanjutnya kita lihat lembaga penunjang pasar modal. Itu ada Biro Administrasi Efek atau sering disingkat dengan BAE. Yang kedua ada kustodian, sering juga disebut bank kustodian. Yang ketiga ada wali amanat. Yang keempat ada penasihat investasi. Dan yang kelima ada pemeringkat efek. Itu beberapa lembaga penunjang pasar modal. Kemudian kita lihat ada pelaku pasar modal. Yang pertama adalah investor, itu orang yang menanamkan modal. Yang kedua adalah emiten. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan efek. Dan yang keempat itu dana reksa. Dana reksa di sini adalah sebagai investasi atau investment fund. Itulah beberapa pelaku pasar modal. Selanjutnya kita lihat profesi penunjang pasar modal. Yang pertama ada profesi akuntan, kedua ada konsultan hukum, yang ketiga ada penilai, dan yang keempat ada notaris. Itulah beberapa profesi yang ada di dalam pasar modal. Selanjutnya kita lihat ada badan pembina pasar modal, yaitu terdiri atas ketua, wakil ketua, anggota, dan sekretaris dengan susunan sebagai berikut. Yang menjadi ketua adalah Menteri Keuangan. Yang menjadi wakil ketua adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas.
Kemudian anggota-anggotanya terdiri dari Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Muda Sekretaris Negara, Menteri Muda Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Sebagai sekretarisnya adalah Ketua Bapepam. Itulah beberapa badan pembina yang ada di dalam pasar modal. Selanjutnya adalah tugas pembina pasar modal itu yang pertama memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenang di bidang pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang bursa dan peraturan perundangan lainnya. Kemudian tugas yang kedua yaitu memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenang terhadap BUMN. Itulah tugas-tugas pembina pasar modal. Selanjutnya kita lihat ada Badan Pengawas Pasar Modal, sering juga disingkat dengan Bapepam. Sebelum menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam dulunya bernama Badan Pelaksana Pasar Modal. Tetapi sejak pasar modal diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta pada tahun 1991, maka fungsi Bapepam sebagai pelaksana berubah menjadi pengawas saja. Kita lihat tugas Bapepam itu yang pertama melaksanakan penilaian terhadap perusahaan yang akan menjadi efeknya melalui pasar modal. Apakah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan? Yang kedua, mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual efek di pasar modal secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar modal yang diselenggarakan pasar modal nasional. Itulah beberapa tugas Bapepam. Selanjutnya kita lihat wewenang Bapepam. Yang pertama yaitu memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal. Yang kedua yaitu memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Yang ketiga, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang keempat, melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kita lihat instrumen atau produk pasar modal. Yang pertama ada saham biasa atau sering disebut dengan common stock. Yang kedua ada saham preferen atau saham istimewa yang disebut dengan preference stock. Kemudian yang ketiga ada obligasi. Yang keempat ada RAIK, yang kelima ada waran, yang keenam ada reksadana. Itu beberapa produk pasar modal. Selanjutnya kita lihat mekanisme transaksi di pasar modal. Ada beberapa persyaratan yang harus kamu lengkapi seperti kartu tanda penduduk atau KTP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan mengisi formulir pembuatan rekening saham. Selain itu, kamu juga harus datang ke kantor perusahaan efek loh. Selanjutnya, di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Apa itu JATS? Yaitu Jakarta Automatic Trading System. Ya, transaksinya menggunakan sistem secara daring loh, squad, bukan transaksi tunai kayak di warung dekat rumah kamu. Perdagangan efek hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa saja yang sudah menjadi anggota KPEI, yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Calon pembeli saham pertama-tama harus menjadi nasabah di bursa efek. Ya, calon pembeli saham harus punya rekening dulu tuh dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek atau BAE. Baru setelah itu bisa melakukan order transaksi. Terus transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek. Kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa.
Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke sistem JAT. Di tahap ini ada komunikasi jual beli antara broker atau petugas perusahaan efek dan investor. Nah, selanjutnya setelah order atau pesanan yang masuk ke DJATS ini akan bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JATS. Maka transaksi sudah selesai. Informasi bahwa order telah selesai kemudian diinformasikan ke investor. Di tahap akhir ialah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini ada proses clearing, proses pemindah bukuan, dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya. Tetapi uang karena telah menjual saham atau berupa saham yang dibelinya. Itulah beberapa mekanisme. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita tentang pasar modal. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.